Hi guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. So guys, kalau misalnya kalian udah lihat channel aku dari awal video pertama kita adalah membaca kisah seram creepypasta, sama ini kalau nggak salah orangnya tahun lalu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu apa itu creepypasta, jadi singkatnya creepypasta itu adalah cerita-cerita pendek yang tersebar di internet, dimana meskipun pendek terdiri dari 2-3 kalimat satu paragraf, tapi di endingnya benar-benar bikin kita merinding dan merasakan takut. And now, before video di exercise, The Mirror Not Rocket. Jadi di sini aku bakal bacain cerita mereka dan kalian harus ikut menjawab maksud dari ceritanya. Karena nggak semua cerita creepypasta ini langsung kita pahami dan harus dicari dulu clue atau petunjuknya baru paham cerita yang kayak apa. Dan sekarang kita mulai cerita pertama. Dua sahabat, Meg dan Sam, tinggal di kamar yang sama di asrama kampus. Pada suatu malam, Sam keluar untuk pesta dengan teman kencarnya, sedangkan Meg tetap di kamar dan belajar untuk ujian tengah semester mendatang. Ketika Sam kembali dari pesta, semua lampu dimatikan, dia tidak menyalakan lampu karena temannya tertidur. Pagi-pagi, Sam mencoba membangunkan Meg untuk membahas ujian. Ketika Meg tidak merespon, Sam dengan ragu-ragu membuka selimut yang menutupi Meg. Dia merasa ngeri ketika mendapati wajah Meg menjadi hitam kebiruan dan terjatuh ke lantai sambil terguncang. Jadi kayak kejang-kejang. Saya mengamati meja belajar Meg berantakan dan menemukan sebuah catatan di dinding yang bertuliskan, "Tidakkah kamu senang? Kamu tidak menyalakan lampu?" Maksud ceritanya? Tidakkah kamu senang tidak menyalakan lampu? Berarti pas Si Sam ke pesta, ada orang di kamar Meg, kan? Yang membunuh si Meg. Tapi karena si Sam tidak menyalakan lampu, jadi selamat. Jadinya si pembunuh itu leluasa membunuh. Kalau Dek, menurut Dek? Kayak gitu sih, karena dia kan kamu senang tidak menyalakan lampu. Kalau Dek, menurut Dek? Ini enggak si Sam yang membunuh batu. Kan si Sam kan baru datang di kamar. Iya, bisa jadi. Enggak, kalau menurut abang, si Sam kan keluar tuh, ya kan pesta kan, si Meg di rumah kan. Jadi pasnya malam tiba di dalam kamar tuh, ini ada lampu, jadi langsung lalu. Iya. Tuh tulisan tuh, tidakkah kamu senang, kamu tidak menyalakan lampu. Berarti kalau misalnya si Sam tuh ngidupin lampu, ini mati gitu. Karena pembunuh tuh malam-malam ada di dalam rumah itu, dalam kamar itu. Jadi kalau Sam ngidupin lampu kan ketahuan tuh ada orang yang mencari saksi mata, itu pasti jadi bunuh gitu kan. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Aku tinggal dengan seorang pria tua selama 3 bulan. Suatu hari, dia ditangkap oleh polisi dan mereka membawaku juga. Polisi itu kemudian memberikan daftar menu dan bertanya apa yang aku inginkan. Aku memilih burger dan kentang goreng. Aku juga bilang mau minum sesuatu yang dingin. Kemudian mereka memberikanku es teh manis. Polisi kemudian bilang dia akan pergi untuk waktu yang lama. Dia bersalah atas 14 pelanggaran. Setelah mereka selesai berbicara denganku, kemudian aku diantarkan pulang dengan mobil polisi. Saat kami tiba di sana, semua orang sedang menangis. Polisinya ikut pamannya. Pokoknya pria tua. Ini nak pria tua aku dibunuh, jadi daging burger dari ibu aku kecil. Dia 14 pelanggaran kan? Nggak ngeh dah ceritanya. Nggak ngeh. Jadi polisi itu si aku itu diculik sama si pria tua selama 3 bulan. Jadi pria tua itu penculik. Dia ditangkap polisi karena melanggar 14 pelanggaran. Jadi si aku itu dilayani polisi karena lama disekap kan. Terus diantarkan pulang, yang nangis itu keluarga si aku. Karena akhirnya aku ditemukan. Akhirnya aku kembali pulang setelah 3 bulan disekap sama si pria tua. kurang. Belum ada yang bisa ngejawab. Komen di bawah. Susah guys. Aku telah bebas dari penjara minggu lalu. Sebelumnya aku telah membunuh 4 orang, dan aku juga telah menyesali perbuatanku. Alasan mereka membebaskanku adalah karena mereka mengatakan bahwa aku telah sembuh. Ayah dan ibuku tidak bekerja lagi. Sekarang mereka menghabiskan waktu dengan duduk di ruang keluarga. Kakakku berdiam diri di kamarnya sambil mendengarkan radio. Adik laki-lakiku yang biasa bermain denganku hanya tidur di depan TV.
Tak satu pun dalam keluargaku bicara padaku lagi. Aku merasa kesepian. Aku harus membuat makanan sendiri dan mulai mencari pekerjaan. Atau namanya enggak? Siapa? Si aku. Iya, si aku. Berarti pekerjaannya itu yang tadi kembali ke karena kan waktu keluarganya hanya bunuhnya gitu ya. Itu makanya biar diam ya. Ocha benar. Gila. Ocha bisa ngejawab. Iya, emang itu. Jadi si aku itu sebelumnya telah membunuh 4 orang. 4 orang itu itulah ayah, ibu, adik, sama kakaknya. Jadi nyalah keluar dari penjara. Makanya merespon keluarganya. Kadang keluarga telah mati gitu. Bukan penjara sih, rumah sakit jiwa. Soalnya kalau penjara berarti polisi udah tahu kan. Berarti harusnya keluarganya alah ditemukan lah kalau misalnya polisi kan. Berarti penjaraku rumah sakit jiwa. Ocha bisa ngejawab, keren. Kita sebut saja Roni. Ini pasti bisa langsung ditebak jawabannya. Dia seorang perokok dan peminum berat. Setiap hari dia menikmati semua itu sampai membuat Maria, istrinya, muak. Suatu hari Maria berkata pada Roni, "Jika kau tidak menghentikan kebiasaan burukmu itu, maka ususmu akan keluar dan kau akan mati." Roni tertawa. Dia tahu dirinya bodoh, tetapi tidak mungkin hal itu terjadi. Usus keluar? Mana mungkin. Akhirnya Maria membeli usus babi di pasar induk. Dia menaruh usus babi itu di celana suaminya ketika Roni sedang tidur. Maria kemudian menunggu di dapur dan bersiap untuk tertawa membayangkan ekspresi suaminya. Tak lama kemudian terdengar teriakan memekikkan telinga. Maria tertawa hingga berguling-guling. Ia kemudian berjalan ke kamar, namun yang terjadi sungguh mengejutkan. Maria dengan wajah pucat dan kaku melihat suaminya melorotkan celananya sambil berkata, "Kau benar sayang, ususku terburai keluar. Untung saja aku bisa masukkannya kembali." Berarti dia mengira ususnya tadi itu susinya. Itu dia masuk. Ini belah beneran perutnya. Dimasukkan. Jadi benar-benar dibelah, dimasuk usus tuh. Yang kira tuh ususnya gitu. Padahal tuh usus. Padahal istrinya cuma prank. Itu bukti kalau gila. Ya kalaupun itu bukan kejadian asli, tapi harusnya di situ belajar nak. Kalau misalnya ngeprank itu nggak pernah baik. Di sebuah ruangan tanpa jendela yang terkunci dari dalam, seorang pria ditemukan mati gantung diri. Kakinya tidak menyentuh lantai. Ruangannya benar-benar kosong. Tidak ada meja, kursi, atau apapun di sana. Selain pria dan tali yang menggantung di langit-langit, hanya ada genangan air di bawah kakinya. Sampai saat ini masih belum diketahui bagaimana cara pria itu bunuh diri. Kalau ada? Iya, kan ada kursi. Ruangan tuh kosong. Cara yang manjat, gantung diri. Berarti kemungkinan. Berarti ada orang yang bunuh. Kemungkinan cuma itu. Ada yang bunuh. Jadi. Genangan air. Genangan air. Susah. Emang susah. Kalian ada yang bisa jawab? Ada. Menurut ada. Jendela. Ruangan tanpa jendela kan? Berarti pintu aja kan? Iya. Terkunci dari dalam. Berarti cuma satu orang kan yang kunci. Sedangkan itu cuma ini. Iya. Genangan air. Atau mungkin kabur lewat atap yang bunuh. Kunci dari dalam, gantung, naik lewat atap. Jadi kan atap bolong kan, hujan jatuh genangan air. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Ada seorang pria kaya yang tinggal di rumah mewah dengan istri dan para pembantunya. Pada Minggu pagi, pria tersebut mati dibunuh di ruang kerjanya. Polisi datang untuk menanyai istri dan para pembantunya. Istrinya bilang dia sedang tidur di ruang tidur. Pada waktu pembunuhan, kokinya bilang sedang memasak di dapur untuk menyiapkan sarapan. Kepala pelayan bilang sedang di ruang makan membersihkan peralatan makan. Pembantunya bilang sedang di jalan mengambil surat. Sedangkan tukang kebunnya bilang sedang di kebun memetik sayuran. Polisi langsung mengetahui siapa pembunuhnya. Istri bilang sedang tidur di kamar pada waktu pembunuhan. Pada waktu pembunuhan istri tidur di kamar. Koki bilang lagi masak di dapur menyiapkan sarapan. Minggu pagi, Koki kepala pelayan lagi di ruang makan membersihkan peralatan makan. Sedangkan Koki masih menyiapkan makan. Kok udah membersihkan peralatan makan? Memasak di dapur. Ada yang aneh nggak? Kebunnya daki sama ruang kerja. Terus? Tukang kebun? Nggak tahu guys, nggak nyampe otak. Antara Koki Pastinya kok kepala pelayan di ruang makan membersihkan peralatan makan.
Pasti ada hal yang tajam dari peralatan makan tuh. Berarti ada kemungkinan kepala pelayan. Tapi sana karena nggak kan belum jawab. sarapan. Masih masak kan? Iya. Ya mencurigakan Masa udah sih. membersihkan peralatan makan, sedangkan belum makan. Oke, kalau berarti lebih kemungkinan besar kepala pelayan kan? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Waktu aku mengantarkan pizza ke sebuah bangunan apartemen tua di wilayah yang buruk di kota itu, ketika aku tekan tombol elevator, pintunya terbuka dengan cepat. Tiba-tiba seorang wanita berlari keluar, menjerit dengan ekspresi gila di wajahnya. Dia berlari keluar bangunan sebelum aku bisa berkata apa-apa padanya. Aku melihat ke dalam elevator hanya untuk memastikan tidak ada pembunuh yang menyeramkan di dalamnya. Ternyata tidak ada, sama sekali tak ada apapun di dalamnya. Akhirnya aku hanya menaiki tangga. Ada yang langsung ceritanya apa? Apakah Pajatu pembunuh? Iya. Dia naik eskalator, dia menjauh. Elevator. Lift. Lift. Dia terjauh dari Pajakonya, melarikan diri mungkin dari Pajako. Pajako ya? Yang cewek tadi keluar dari. Yang keluar dari lift. Iya. Tapi dia mengantarkan pizza. Iya, si aku mengantarkan pizza. Tekan Tapi tombol kenapa lift. dia lewat tangga? Lift kebuka. Iya. Terus si cewek itu lari keluar. dengan muka gila. Aku Terus dipastikan memastikan dalam lift nggak ada tidak apapun. orang. Tapi dia naik tangga. Tapi naik tangga. Kenapa? Berarti dia cari mangsa yang lain di tangga. Ada Pengantar pizza sih. no ID? Nggak ada. Kenapa dia lewat tangga? Nggak bayang, Emang nggak udah dipastikan di lift tidak ada orang. Tidak ada pembunuh. Kalau jawabannya si tukang pizza, bukan si tukang pizza, itu tukang pizza asli. Si cewek itu hantu. Jadi pas lift kebuka tuh nggak ada lift di dalam tuh. Jadi nggak bisa naik lift loh. Tuh bayangkan lift kebuka tapi cuma rantai-rantai tali-tali liftnya tuh. Jadi nggak bisa naik lift, jadi makanya naik tangga. Berarti yang keluar tuh hantu. Yang keluar dengan muka gila itu hantu gitu. Kan tidak ada apapun, benar-benar tidak ada apapun di sana gitu. Itu karena tidak ada lift makanya naik tangga gitu. Kalau memang itu liftnya masih bisa dinaiki, pasti naik lift kan memang ada apa-apa tadi kan? Mudah-mudahan sih. Iya. Sangat membagongkan. Membagongkan. So guys, itu beberapa kisah-kisah pendek creepypasta yang ada di internet. Katanya sih seram. Tapi menurut kalian yang seram ada berapa? Yang nggak seram ada berapa? Ada beberapa yang bikin merinding sih. Tapi beberapa lagi kayak nggak ngeh. Iya. Terlalu tinggi Membingungkan. untuk IQ Nggak sampai rendah. IQ kami. Menurut kalian gimana? Mana yang cerita yang seram, mana yang nggak seram? Coba komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian punya cerita pendek kayak tadi, buatan kalian sendiri yang bagus, coba komen di bawah. Siapa tahu bisa kita angkat ke video creepypasta selanjutnya. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya terdapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram dia, dan aku. Juga TikTok dia, dan aku. Dia, dan aku. See you on next video guys. Bye. Welcome back to my channel. Nama aku Rio. And this is Tuh, 2, 3. Hai guys. Welcome back to my channel. Aku Rio. Ada nggak pernah opening sampai 30 detik ya? Tuh, 2. Nama Kurio and this is the mirror. Siap. Nama Kurio deh. 2, 3. Hai guys. Welcome back to my channel. Nama aku Rio. And this is the mirror. Ade. And now, before we do the exercise, the mirror mode. The mirror mode. And now, before we do, before we do the exercise, the mirror mode. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Balik. And now, before we do the exercise, The mirror. ada. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Rocket.